Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi salawatullah wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا عملا وما نتعلم وارزقنا إخلاص في القول والعمل وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. أحبتي في الله عزني الله وإياكم حفظني وحفظكم الله. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kembali kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas nikmat dan limpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar, dan nikmat hidayah, taufik, yang mana dengan itu kemudian kita masih memiliki keinginan, kemauan untuk kita mau melangkahkan kaki ini menuju rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan selalu kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepadanya dan kemampuan untuk selalu menggunakan semua nikmat Allah di atas apa yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, kita akan melanjutkan insyaallah kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang tazkiyatun nufus, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita mengenal tentang macam-macam hati. Bahwa hati terbagi kepada 3 keadaan. Hati yang sehat, kemudian hati yang mati, dan hati yang ketiga, hati yang sakit. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melihat, mendiagnosa, memperhatikan hati kita masing-masing. Dari alamat-alamat sakitnya hati dan sehatnya hati, agar kita tahu bagaimana keadaan hati kita pada hari ini. Apakah termasuk hati yang sakit ataukah termasuk hati yang sehat? Yang mana terkadang seorang dia punya hati, hatinya itu sedang sakit, bahkan mungkin sedang parah, dan pemilik hati tidak mengetahuinya. Bahkan terkadang hatinya mati
pemiliknya pun tidak tahu bahwa hatinya sedang mati. Maka di sini kita akan melihat, yang mendiagnosa, memperhatikan, mencek hati kita, apakah hati ini termasuk dari jenis manakah dari 3 jenis hati tersebut. Dan salah satu dari alamat, ya, tanda, indikasi bahwa hati seorang mukmin atau hati seseorang itu sedang sakit adalah la tu'limuhu jarahatul ma'asi, yaitu yang paling besar yang bisa kita diagnosa, seseorang itu tidak merasa sakit atau tidak merasa khawatir dengan perihnya kemaksiatan. Ya, dengan perihnya kemaksiatan. Dia bermaksiat, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, tapi dengan itu dia tidak merasa khawatir dengan perbuatannya. Istilahnya itu kadang merasa pedih, ya, dengan perbuatannya tersebut. Karena sejatinya maksiat itu adalah luka yang dia sayatkan pada dirinya. Nah, orang yang hatinya itu sehat, maka dia akan merasa sakit, perih, pedih dengan sayatan maksiat yang dia lakukan. Begitu pula orang yang hatinya sakit tidak merasa perih dari penyakit kejahilan. Dari penyakit kejahilan dengan syariatnya. Pada saat orang-orang sudah jauh melampaui dia, sudah bisa misal baca Quran, atau mungkin bisa baca kitab. Ya, dia bisa, ya, orang-orang banyak yang sudah bisa mungkin mentalaah bacaan-bacaan kitab kuning, kitab gundul bahasa kita. Tatkala dia melihat keadaan tersebut, ya, kawan-kawan yang lain hadir ke majelis ilmu, kawa nih, dan dia kada kawa. Dia kada merasa khawatir dengan itu. Biasa saja. Kada merasa rugi. Kada merasa sakit dengan keadaan yang demikian. Ya, bahkan merasa tenang, nyaman dengan kondisi yang demikian. Itu indikasi jamaah, ya, bahwasanya hati ini sedang sakit atau bahkan mungkin mati, tapi kita kada sadar. Ya, kita kada sadar hal yang demikian. Dan termasuk juga alamat tanda hati itu sakit adalah uduluha anil agdziyatin nafi'ah ila dharah, yaitu berpalingnya dia atau berpalingnya diri dia dari vitamin-vitamin hati yang bermanfaat, ya, suplemen-suplemen hati yang bermanfaat kepada yang memudaratkan bagi hatinya. Dia tahu nih Quran misalkan, dia tahu nih zikir adalah vitamin-vitamin hati, suplemen bagi hati, tapi dia lebih suka mendengarkan yang lain.
Misal maaf mendengarkan musik, ya, mendengarkan, ya, lebih senang mendengarkan cerita-cerita dongeng misalkan. Padahal cerita-cerita yang benar itu banyak dalam Al-Quran. Ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para orang-orang saleh. Tapi dia tidak tertarik dengan itu. Lebih tertarik kepada cerita-cerita fiktif yang belum tentu benar ceritanya. Wah, antusias banget dia mendengarkannya. Cerita hoak luar biasa. Tapi giliran mendengarkan Al-Quran, cerita-cerita orang soleh, dia malas. Ya. Jadi ini tanda kembali jamaah tentang hati itu sedang sakit. Ya, katuju mencari sesuatu yang kada bermanfaat gasan hati. Yang kada bermanfaat gasan hati. Karena sesuatu itu hanya ada dua atau hanya ada tiga. Bermanfaat, memudaratkan, atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka tinggal kita pilih. Ya, kita ingin yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala, mendatangkan maslahat bagi diri kita, ataukah sesuatu yang memudaratkan, mendatangkan dosa, atau sesuatu yang tidak ada artinya. Bujur pang kada berdosa, tapi kadida manfaatnya sama sekali misalkan. Sesuatu yang mubah, tapi kadida manfaatnya sama sekali. Ya, dikerjakan ya kada menguntungkan dunia kita, dikerjakan juga kada menguntungkan gasan akhirat kita. Ini sesuatu yang hendaknya kita selalu introspeksi sebelum melakukannya. Kalau itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, laksanakan. Ya, dan itulah orang yang berakal. Ya kan? Oh, ini untung nih gasan duniaku. Misalkan mendatangkan keuntungan dunia, duit misalkan. Begawi untung. Gitu. Maka kerjakan. Makanya Nabi SAW salah satu dari wasiat Nabi adalah apa? Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian pada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ya. Nabi kadang menyuruh kita semangat pada sesuatu yang kadida manfaatnya. Ya, ini wasiat Nabi. Tapi banyak orang yang kemudian semangat pada sesuatu yang kadida manfaatnya sama sekali. Terkhusus di zaman fitnah. Ya, apalagi bagi ya, generasi-generasi muda kita. Banyak pada zaman sekarang yang menghabiskan waktu mereka dengan sesuatu yang kadida mendatangkan manfaat. Kada gasan dunianya, kada juga gasan akhiratnya. Ya, sesuatu yang sia-sia. Hanya menghabiskan waktu luang, menghabiskan kesempatan dia di dunia ini. Yang seharusnya waktu muda digunakan untuk apa? Untuk mengasah diri dia. Yang memperbanyak bekal kebiasaan-kebiasaan untuk masa tua dia agar supaya terbiasa mudah dan melakukannya. Tapi apalah daya zaman sekarang itu. Ya, segala fasilitas banyak yang melalaikan mereka. Melalaikan mereka bahkan sampai melupakan mereka dari kewajiban dia sebagai seorang muslim. Awalnya memang tidak mendatangkan dosa, mubah. Tapi karena sudah kecanduan,
Ya, terjerumuslah dia pada sesuatu yang Allah haramkan, meninggalkan kewajiban atau mungkin bahkan jatuh pada yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini tanda yang kedua jamaah. Ya, seseorang itu lebih mengutamakan sesuatu yang bermudarat bagi hatinya dan berpaling dari yang bermanfaat bagi hatinya. Adapun alamat hati yang sehat adalah hati yang selalu mendorong pemiliknya sampai kemudian pemiliknya itu hanya condong kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hatinya atau dirinya itu selalu bergantung kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang sehat. Begitu juga dia menjadikan hatinya itu condong kepada akhirat. Dan berpaling dari dunia. Ya, dia meninggalkan dunia dan kembali kepada akhirat. Dunia sebatasnya saja. Dan akhirat tujuan dia. Karena hati yang sehat itu paham bahwasanya dunia itu sementara dan akhirat yang dia tuju adalah kekal. Maka dia mengembalikan konsep hidup yang sejati. Ya, fitrah dia, yaitu pulang ke kampung halaman, tidak berada pada tempat di mana dia singgah. Karena dunia itu hanyalah persinggahan sementara. Ma'ana ma'ad dunya illa karahilin yastadhilu tahta syajar thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku, kata Nabi SAW, dengan dunia ini kecuali seperti seorang yang singgah sementara di sebuah persinggahan pohon yang rindang, mengambil kekuatan, mengambil bekal, kemudian dia meneruskan perjalanan dan meninggalkannya. Inilah dunia. Dan inilah tujuan hidup kita. Kemudian dia pun meneruskan perjalanan untuk menuju kampung halaman yang sejati, yaitu akhirat. Nah, ini yang harus selalu ditanamkan dalam jiwa kita. Bahwa kita di dunia ini sejatinya singgah, mengambil perbekalan untuk apa yang bisa kita manfaatkan di akhirat. Dan mengambil kekuatan dari perkara dunia yang bisa meneruskan perjalanan kita. Apa saja kira-kira yang mampu ya, memenuhi kebutuhan kita selama perjalanan menuju akhirat. Ya, inilah dunia. Ya, jangan sampai kemudian sebaliknya kita tujukan hidup itu untuk dunia dan melupakan tujuan yang sejati, yaitu kampung akhirat, kampung kita. Dan termasuk dari alamat hati yang sehat adalah pada saat seorang terlewatkan darinya ketaatan, maka dia mendapati
rasa sakit yang sangat. Rasa sakit yang sangat, rasa perih yang sangat. Dia merasa sakit, merasa perih, merasa kada nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Terluputkan misalkan sholat berjamaah. Dia nyesalnya luar biasa. Merasa gelisahnya luar biasa. Seakan-akan tertimpa padanya gunung dan seisi-isinya. Berat bagi dia. Begitu pula tatkala dia terlewatkan dari menuntut ilmu. Yang lain kawa, kenapa aku kada kawa? Misal. Dia merasa rugi. Merasa rugi. Yang lain makan nasi, aku makan nasi, masa aku kada kawa? Nah, itu istilahnya. Sama-sama makannya, sama-sama kenyangnya, masa aku kada kawa? Dia merasa apa? Merasa rugi dengan itu, merasa sakit dengan tertinggalnya ketaatan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dari sehatnya hati, kita sebutkan sehat hati, maka sebaliknya adalah hati itu sakit atau mati. Dia selalu rindu untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang lapar itu rindu untuk makan, maka dia rindu untuk selalu berkhidmah. Apa kiranya nangkawa aku berikan gesan Allah dan agamanya? Hartaku, tenagaku, pikiranku, kira-kira apa? Dia mencari untuk bisa memberikan apa yang bisa dia gunakan. Hidup dia ini bermanfaat bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Yahya bin Ma'in, Yahya bin Mu'ad rahimahullah, man surra bi khidmatillahi surrat al-asya'u kulluha bi khidmatih. Barang siapa yang rindu, senang, khidmah, memberikan segalanya untuk Allah, berkhidmah untuk Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu itu senang berkhidmah untuknya. Jadi orang tiba-tiba segan lawan kita, orang tiba-tiba katuju lawan kita, orang tiba-tiba hendak aja selalu menolong kita. Apa sebabnya? Karena kita menolong agama Allah. Karena kita rindu selalu ingin berkhidmah kepada Allah dan agamanya. Wa man qarrat ainuhu billah qarrat uyunu kulli ahadin bin nazar ilaih. Begitu juga kata beliau, barang siapa yang matanya itu selalu berlinang dengan air mata karena Allah. Apakah dia karena membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, berlindanglah air matanya, teteslah air matanya, maka Allah akan jadikan setiap orang yang memandang kepadanya juga demikian, ketujuh melihat kita, ketujuh melihat kita, karena kita ketujuh melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alamat sehatnya hati. Maka sebaliknya jamaah, tanda sakitnya hati itu apa? Tidak ada rindu sama sekali untuk berkhidmah kepada Allah. Tidak ada rindu untuk berkhidmah kepada Allah. Ini alamat tanda hati itu sakit. Orang berbondong-bondong, gotong royong misalnya, membangun masjid,
membangun majelis, tapi dia santai saja. Sudah ada hasilnya, itu pun juga dia tidak memanfaatkannya. Ya, tidak memanfaatkan hasil yang ada. Padahal dulu, sejak sebelum adanya majelis ilmu, ya adanya tempat untuk belajar, dia berharap sekali. Nyaman-nyalih daerah situ ada majelis ilmu, ada tempat belajar, ada tempat untuk berkumpul, ikhwan-ikhwan, saudara-saudara semanhat. Ya, rindu sekali. Tapi tatkala sudah ada, mana orangnya kata dia lagi? Ya, kadang muncul, kadang nongol-nongol. Ya, seperti itu. Dan itu banyak. Ya, itu banyak yang demikian. Nas'allahu al-afiyah wassalam. Kemudian alamat tanda sehatnya hati, bahwa tujuan dia hanyalah satu. Tekad dia hanyalah satu. Yaitu ayyakuna fillah, yakni fi ta'atillah. Yaitu dia ingin selalu hidup dia itu karena Allah, di jalan Allah. Ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak dia bangun sampai tidur kembali, dia ingin seluruh waktunya, hidupnya, gerak-geriknya itu karena Allah, di jalan Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih khusus lagi dari alamat sehatnya hati, dia merasa bakhil, kikir, atau bahasa kita kikip. Waktunya hilang begitu saja, sia-sia. Ya, sebagaimana orang yang paling bakhil terhadap hartanya. Ada orang bakhil dengan harta, kikip, kikir. Kada hendak sama sekali hartanya itu sedikit pun keluar. Ya, padahal gasan inya juga. Ya, sorangan. Tapi inya kada hendak duitnya keluar. Ya. Ini sebaliknya, orang yang sehat hatinya, dia bakhil waktu. Ya, keluar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan lebih khusus lagi jamaah, dari alamat sehatnya hati adalah pada saat dia masuk ke dalam sholat, berada di barisan saf-saf orang yang sholat, hilanglah seluruh perkara-perkara dunia dan juga beban-beban dunia. Merasa nyaman, tentram pada saat dia berada di dalam sholat. Istilahnya itu, sholatnya itu dia nikmati. Kada seperti sholat orang yang terburu-buru, hendak lakas saja tuntung. Ya, datang pauncitan, bulik pandahuluan. Sudah datang pauncitan, bulik pandahuluan. Seperti itu. Ninda, dia benar-benar menghayati seluruh gerak dalam sholatnya, menghilangkan semua beban ya dunia dia. Mungkin di luar banyak beban dunia, tapi pada saat dia hadir di saf-saf orang-orang yang sholat, hilang seberataan. Bukan dalam artian kemudian misalkan ada hutang berlepas sembahnya, itu kada. Ya, istilahnya itu dia tenang. Ya, dia yakin bahwasanya semua perkara dia, urusan dia, beban dia, dunia ini akan hilang. Ya, akan mudah untuk Allah balik. Ya, bahagia bagi dia, gampang bagi dia, itu mudah bagi Allah.
ya subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya perasaan dia dalam salat adalah perasaan yang menenangkan bagi dia. Karena memang salat itu adalah menghilang dari segala masalah dan beban. Dia adalah qurratul ain, penyejuk hati bagi seorang yang beriman. Ya, ada masalah, orang-orang yang beriman itu selalu mendatangi salat. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Ya. Selalulah meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Ya, tapi kebanyakan wayah ini apa? Bukan dengan sabar. Ya. Dan tidak juga dengan salat, tapi bahkan dengan kemaksiatan kepada Allah. Masalah tambah maksiat lagi. Ya. Dia sangka itu bisa menyelesaikan masalahnya. Dan termasuk dari alamat hati yang sehat, yaitu dia tidak luput atau tidak lepas dari zikir kepada Rabb-nya. Ia selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dimanapun dia berada, sedang safar, sedang di dalam kerjaannya, dia selalu apa? Ingat kepada Allah. Tangannya bekerja, badannya bekerja, lisannya berzikir kepada Allah. Ya, jadi tidak pernah lisannya itu luput dari zikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir jamaah adalah dia, seorang yang hatinya sehat itu, dia akan lebih mengutamakan dan lebih perhatian kepada benarnya amalan daripada memperbanyak amalan. Ya, fokus kepada bujur atau kada. Diterimakah atau kada amalanku ini? Maka dia selalu mengikhlaskan amalan dia dan memperhatikan ihsannya amalan dia, dalam artian sudahkah sesuai dengan syariat Nabi ataukah tidak. Ini perhatian dia. Karena percuma banyak-banyak amal, ya, tapi tidak ikhlas. Dan percuma ikhlas luar biasa, tapi ternyata amalan dia tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh nabinya. Ya, kadida perintah dari Nabi. Laisa alaihi amruna. Ya, tidak ada perintah dari kami. Ya, maka semuanya tertolak. Ya, semuanya tertolak. Ya, jadi dia lebih kepada kualitas amalan, bukan kuantitas. Ya hibati fillah azanillah wa iyyakum, ini adalah apa? Alamat-alamat hati. Ya, alamat-alamat dari tanda sehat atau sakitnya hati seseorang. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa ya mendiagnosa, mendeteksi nih hati kita berada pada posisi mana sekarang ini. Ya, dengan kita melihat dari alamat-alamat yang sudah kita sebutkan tadi. Wafaqanallahu wa iyyakum. Ya, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita dan membimbing selalu kepada apa yang Allah ridhai dari amalan, perbuatan dan juga ucapan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk memberikan selalu kepada kita taufik dan hidayah, ya, untuk kita bisa istiqomah di atas
akidah yang benar dan diwafatkan dalam keadaan muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.